siang Pak Wanto, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu, sehat dalam lindungan Tuhan. Gimana ini? Sepertinya ada sesuatu, apakah ada yang mau diceritakan atau ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, bolehkah saya minta waktunya ya Bu? Saya mau cerita Bu tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi itu oleh kepala sekolah Bu. Baik Pak Wanto, apa yang mau diceritakan tentang kejadian tadi, tentang supervisi yang sudah dilakukan? Gini Bu, saya pada saat mengajar dan disupervisi oleh kepala sekolah, saya tidak menggunakan buku teks atau paket dan menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan buku teks Bu. Seperti itu ya Pak. Oh begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran tadi Pak? Ya, sebetulnya tidak ada hambatan Bu. Hanya saja untuk buku teks sebagai pedoman, dan sebetulnya itu sudah saya buat catatan di modul dalam pembelajaran itu Bu, di RPP-nya begitu Bu. Oh, berarti Pak Wanto tadi saat disupervisi tidak bawa buku teks, namun sudah membuat catatan kecil ya? Sudah membuat buku catatan kecil, ya, tidak bawa bukunya Bu, seperti itu. Oke, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks Pak? Apakah ada kelebihannya sehingga Pak Wanto pada saat tadi disupervisi tidak menggunakan buku teks? Nah, saya bisa mencari sumber yang lain yang sesuai materi dan sebagai pelengkap dalam buku teks, dan saya bisa mengeksplor materi yang lebih kreatif dalam pembelajaran. Ini begitu, seperti itu ya Pak, alasannya mengapa Pak Wanto tidak menggunakan buku teks ya. Yeah. Kalau boleh tahu ya Pak, pada saat menggunakan sumber belajar apa Pak? Ya Bu, saya menggunakan sumber yang lain, yaitu dari Alkitab dan sumber pedoman yang lain yang relevan dari internet dan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah Bu. Kalau untuk siswanya bagaimana Pak? Untuk siswanya itu saya ajak untuk ke perpustakaan Bu, untuk mencari sumber belajar yang lain, seperti itu. Tapi untuk siswa ini memiliki buku teks ya Pak? Ya, untuk siswanya memiliki buku teks di masing-masing, dan saya menambahkan sumber yang lain, begitu Bu. Menurut Pak Wanto ini, menurut Pak Wanto, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi dari murid Pak Wanto? Tidak menghambat Bu, justru buku teks sebagai acuan atau panduan untuk mengerjakan setiap pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak menghambat, seperti itu Bu. Oh, berarti meskipun anak-anak tetap bawa buku teks ya Pak? Ya, anak-anak tetap membawa buku teks, sehingga
saya yang menambahkan dari sumber lain begitu Bu, dari MGMP atau dari internet dan buku perpustakaan seperti itu. Oh, hanya saja tadi saat supervisi anak-anak sudah membawa buku teks masing-masing. Ya. Namun Pak Wanto pada saat mengajar tidak membawa buku teks dari agama tersebut ya. Iya, itu Bu. Terus oleh kepala sekolah gitu ya. Terus ini Pak, ya, saya setuju Pak dengan Pak Wanto, semua bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, akan menambah wawasan murid kita, akan menambah pengetahuan bagi murid kita. Tadi seperti ada buku teks dari internet, anak-anak dibawa ke perpus ya Pak? Iya Bu. Ke perpustakaan. Ini sudah sangat bagus ya Pak. Ini sudah sangat bagus untuk pembelajaran. Bagaimana sumber yang diterima anak seperti belajarnya sangat beragam. Saya kira menurut saya ini sudah sangat bagus Pak. Karena Pak Wanto tidak hanya menggunakan saja, sumber belajarnya banyak sekali seperti tadi yang sudah ada buku di perpustakaan, ada dari sumber internet, apalagi ada tadi anak-anak bawa kitab Pak ke sekolah ketika pembelajaran. Iya Bu, jadi anak-anak itu membawa Alkitab dan sebagai sumber bahan pembelajaran, misalnya contoh ada pendalaman Alkitab, dan juga itu nanti anak-anak bisa mendalami lebih seperti itu Bu. Jadi sepertinya kalau memang kita hanya mengandalkan buku teks saja, pembelajaran kurang beragam. Informasi yang didapatkan anak-anak pun saya kira terbatas. Kalau tadi Wanto ada Alkitab, ada internet, ada dari buku-buku di perpustakaan, ini sangat bagus. Dan sekarang rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang Bapak rencanakan ini? Ya, saya akan merencanakan seperti yang tadi di saat supervisi, saya akan memperbaiki dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkonsultasi dengan Waka Kurikulum, Pak Kepala Sekolah sebelum mulai pembelajaran. Jika misalnya di topik tertentu saya menggunakan seperti ini, bagaimana sehingga untuk kebaikan dalam pendidikan, khususnya dalam pengajaran anak-anak seperti itu Bu. Jadi saya akan memperbaiki, jadi itu kita tidak boleh terlepas dari buku teks yang sebagai pegangan untuk di materi-materi tertentu, untuk memberikan pemahaman di dalam buku tersebut, begitu Bu. Oke, berarti perlu adanya kolaborasi ya, teman sejawat, dengan itu sangat penting Pak. Itu sangat penting untuk bertanya, berkeluh kesah, berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah tentang pembelajaran yang kita laksanakan, sehingga anak-anak kita, murid-murid kita akan mendapatkan pembelajaran yang maksimal dari kita, pembelajaran yang mengarah kepada anak, yang memerdekakan anak. Nah, terus ini saya tanya ya Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolahnya? Ya, nanti saya setelah supervisi ini, untuk selanjutnya sebelum saya mengajar, saya harus menyusun RPP atau modul ajar yang saya buat, dan saya konsultasikan dengan teman sejawat dulu, terus juga Waka Kurikulum yang ada di sekolah, sehingga nanti ketika
diketahui dan diasmani oleh Bapak Kepala Sekolah, ini sudah bisa dijalankan seperti itu, Bu. Seperti catatan-catatan yang diberikan yaitu untuk supervisi untuk ke depannya. Begitu, Bu, yang saya nanti lakukan. Dan juga kepada anak-anak nanti saya akan berikan keleluasaan untuk mengeksplor diri dalam materi yang mungkin menggunakan sumber lain dari internet atau dari perpustakaan, sehingga nanti dia itu tidak hanya berkutik saja di buku teks tersebut, tetapi dia nanti bisa melihat bahwa materi itu butuh pengembangan, dan juga dia itu bisa nanti katakanlah bisa menjalin yaitu keakraban dengan temannya. Contoh misalnya, Bu, di materi tentang penciptaan misalnya, anak-anak nanti diberikan tugas, coba gambarkan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini contoh hari pertama. Pada mulanya dia bisa bercerita dan juga dikembangkan dari internet. Banyak sekali nanti dia ditempel dan juga diberi penjelasan sehingga anak-anak nanti bisa lebih baik, sehingga Bapak Ibu guru yang lain, oh ternyata metodenya seperti ini, bisa dijalankan. Begitu, Bu. Ini bagus sekali ini Pak, bagus sekali rencana Bapak. Semoga berhasil ya Pak, demi kemajuan pendidikan di Indonesia, bagi kemajuan anak-anak kita. Sangat bagus sekali ya Pak rencana yang dikeluarkan oleh Pak Wanto. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, saya akan berkomitmen dalam menjalankan amanat tugas ini dengan sebaik-baiknya dan menyediakan perangkat yang lengkap dan sesuai dengan bahan ajar yang saya ajarkan, dan nantinya menjadi pemimpin pembelajaran kepada teman sejawat dan juga dalam hal perangkat pembelajaran, sehingga nanti menjadi pemimpin pembelajaran di dalam pembelajaran anak. Seperti itu, Bu. Oh, wah, bagus sekali Pak, luar biasa Pak Wanto, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan deh. Selamat, pokoknya jangan pantang menyerah, selalu semangat untuk pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih nggih Bu Fatin atas dukungan waktunya sehingga saya bisa sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih Bu Fatin yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya, dan saya senang sekali Bu. Saya merasakan plong dan saya mendapatkan pencerahan untuk di dalam pendidikan ini nanti saya menjadi seorang guru yang berdampak dan mengabdi kepada anak-anak, sehingga seperti juga yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, itulah yang kita harapkan dan nanti menjadi guru-guru idaman, idola anak-anak di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu Fatin yang sudah membantu saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak, sampai jumpa di lain kesempatan sih Pak. Bu, Selamat siang. Selamat siang.